ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya ke-23. Firman Tuhan berkata, lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Tuhan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Amin. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu hati, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Dengan hati yang bersyukur dan bersuka Tuhan. Memasuki bulan yang baru Tuhan, bulan ke-7, bulan Juli. Terima kasih Tuhan, kami melihat penyertaan-Mu tetap sempurna di dalam hidup kami. Walaupun keadaan kami mungkin kami rasa tidak baik Tuhan, tapi kami tahu Engkau tetap baik di dalam hidup kami Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau datang, kami mau naikkan syukur kami mau naikkan sembah kami kepada Raja kami yang hidup, Raja kami yang berkuasa atas hidup kami. Sebab kami tahu Engkau yang pegang kendali Tuhan atas hidup kami, atas seisi dunia ini Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Kami berserah Tuhan, kami berserah. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu. Biarlah ibadah ini berkenan Tuhan di hadapan-Mu. Dan biarlah Tuhan penyembahan kami, setiap kami mengangkat tangan kami mau nyatakan Engkau yang terbesar dalam hidup kami. Bagi Raja kami yang hidup, bagi Raja kami yang berkuasa, kami sembah Engkau sampai selama-lamanya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita datang ke hadirat-Nya. Mari kita naikkan syukur kita buat penyertaan Tuhan. Mari kita naikkan sembah kita pada pagi hari ini. Sebab Dia yang telah membuktikan kasih-Nya sampai hari ini. Sebab hanya Dia, hanya Dia, hanya Dia. Hanya Yesus yang setia. Hanya Yesus yang kutemukan. Hanya Engkau. Kami naikkan syukur kami. Kami naikkan penyembahan kami Tuhan. Hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya bagi-Mu Yesus kami sembah. Mau terus berada di hadirat-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami rindukan. Terus bersama-Mu Yesus. Kemanapun Tuhan musim hidup kami Engkau bawa Tuhan. Kami tetap yakin Kau selalu ada, selalu setia. Sembah Engkau Tuhan yang berkuasa atas hidup kami. Sembah Engkau Tuhan. Hari demi hari Tuhan, kami selalu lihat pertolongan-Mu yang tak pernah terlambat. Yesus, Kau disembah.
kasih Yesus. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Di kerinduan kami Tuhan, terus berada bersamamu. Sama-sama kita nyatakan. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Nya Tuhan, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar
Sebab kita percaya hanya dekat Tuhan saja jiwa kita tenang. Sebab daripadanya lah keselamatan kita. Dialah gunung batu kita. Dekat padamu, oh itu rinduku. Terima kasih Tuhan. Setiap kataku kau pun, Engkau terlebih rindu kepada kami Tuhan. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa. Mari angkat tanganmu, mari katakan memandang Kau Tuhan. Selalu Tuhan mengikuti kebaikan. Selalu Tuhan mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Nyatakan memandang. Sebab kami nggak ada apa-apanya Tuhan kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami Tuhan. Di atas gunung yang tertinggi Tuhan, bahkan di dalam lembah yang kelam Tuhan, kami mau terus bersamamu Tuhan Yesus. Saat sukacita kami Tuhan, saat duka cita kami Tuhan, selalu bersamamu Tuhan. Mengejar Engkau dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ya, hadir-Mu dalam hidup. Mari sama-sama kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Mari sembah Tuhan. Memandang ya kebaikan-Mu. Terus bersama Tuhan, terus berjalan bersama Tuhan. Setiap waktu bersama Yesusku. Oh,
Tuhan. Mengejar hadir-Mu Tuhan dalam hidup kami. Biar kami terus melekat dengan Kau Tuhan. Mari datang menyembah Tuhan pagi hari ini. Miliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab Dia, hanya Dia sumber sukacitamu, tiada yang lain. Dialah pertolongan-Mu, tiada yang lain. Dialah Yesus. Dialah Yesus yang menjelamin. Tiada yang lain. Biar hidup kami berkenan Tuhan. Biar hidup kami berkenan Tuhan Yesus. Berkenan selalu di hadapan-Mu Yesus. Sembah Dia pagi hari ini. 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 Sembah, sembah, sembah Kau Tuhan yang benar. Sembah Kau Tuhan. Sembah. Sembah Kau Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, hidup kami tidak ditentukan oleh perkataan manusia Tuhan. Tapi perkataan-Mu saja Tuhan. Dan biarlah hidup kami berkenan Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sebab itu yang kami mau Tuhan. Engkau berkenan atas hidup kami Tuhan. Melakukan yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Oh, menyenangkan-Mu, hanya itu Tuhan, angkat tanganmu, sembah Dia, katakan menyenangkan-Mu ya. Ya Tuhan, benar Yesus, menyenangkan-Mu, sedangkan hati-Mu. Sungguh-sungguh nyatakan senangkan-Mu, senangkan-Mu, amin. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduan, hanya itu Tuhan. Kehendak-Mu Tuhan, hanya itu kerinduan. Berikan sorak-soraimu yang terbaik bagi Tuhan kita pagi hari ini. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Yesus yang bertata di atas setiap pujian umatnya. Di dalam nama-Mu kami siap untuk memuji dan membesarkan nama Yesus. Haleluya. Setiap kita yang siap untuk membesarkan nama Tuhan, sama-sama kita katakan
Haleluya, sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Saya mau lihat berapa banyak di tempat ini yang merasakan kebaikan. Tuhan boleh lambaikan tangannya. Bapak Ibu bersukacita bagi hari ini. Boleh salam ke kiri kanan depan belakangnya. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Bapak Ibu, kita harus bersukacita pagi hari ini. Kita mau memuji Tuhan. Sebab hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersukacita. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Berikan senyum yang terbaik dong. Hey, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Apapun keadaanmu, bersukalah di dalam Tuhan. Amin. Sama-sama yuk, angkat tangannya yuk, memuji Tuhan ya. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Amin. Bersuka. Hey, di dalam Tuhan. Sama-sama katakan. Jemaat saja katakan bersuka. Amen. Yes. Bersuka. Ya. Bersuka dalam Tuhan sekarang bersuka. Amen. Bersuka citalah. Sekarang mari bersuka. Sekarang bersuka cita. Haleluya. Bapak Ibu, di bulan Juli ini kita mau sepakat mengimani dan mengamini ya Bapak Ibu ya. Melalui pujian ini kita diberkati, amin. Kita dilimpahi sukacita, amin. Sama-sama kita angkat tangan kita mengatakan haleluya. Haleluya Tuhan, kami terima Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, aku diberkati, ya. Aku dilimpahi karena Tuhan sanggup. Amin. Angkat tanganmu, aku terima
Terima berkat Tuhan pagi hari ini. Aku dilimpahi Ya, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Mari nyatakan, kasih setiamu nyata bagiku. Dia sediakan bagi setiap kita. libat kebajikan sedia bagiku. Amin Tuhan. Katakan, sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sangat besar bagiku. Amin. Aku diberkati, Aku dilimpahi karena Tuhan sanggup. untuk menyediakan. Ya Tuhan, kami terima Tuhan janji-Mu Aku dilimpahi atas sempurna. anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Tuhan sanggup limpahkan, Segalanya Dia sanggup, dan anugerahnya sangat. besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Tuhan sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. bagiku. Amin. Kami terima Tuhan. Sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya dan anugerahnya. Sangat besar Sama-sama dengan imanmu katakan, sebab Tuhan sanggup. sebab Tuhan sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya. Sangat besar bagiku. Mari angkat tanganmu dengan iman, nyatakan, aku di. Ya Tuhan. Men. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Tuhan sanggup. Men. Untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Men Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Haleluya. Masih dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Sebab tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Kasih yang penuh anugerah kepada kami. Tidak ada kasih yang seperti Engkau kami temukan di tempat lain Tuhan. Kasih Bapa kami temukan di dalam Engkau Yesus.
kasih yang selalu menerima kami dan membuat hati kami bersuka. Walaupun berkali-kali kami mengecewakan Kau Tuhan. Berkali-kali kami lalai. Tapi Engkau Tuhan yang selalu menerima kami, selalu menolong kami, selalu setia, bahkan memberkati hidup kami. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini dengan hati penuh rasa syukur, kami mau rayakan kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, tunaikan syukur dan pengorbanan. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkan, kasih Tuhan Yesus menyucikan dan menebus hidupku, kunaikan syukur buat pengorbanan.
nyanyian hati kami Tuhan. Ungkapan syukur kami Tuhan. Dengan perlahan jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Maha mulia dan terindah karena kasih Tuhan yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau karena kasih-Mu. Nyanyikan dengan kesungguhan hati kita. Yang selamatkan kami Tuhan. Hidupku ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sekali lagi katakan, Maha mulia dan terindah Kau Yesus. Sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Karena kasih-Mu kami ada pagi hari ini, berdiri di hadapan tata kasih karunia Bapa, untuk kami memperoleh anugerah, persekutuan secara pribadi, lebih dekat lagi, menyembah, memuji, mempersembahkan hidup kami. Dan juga kami mau mengalami Engkau secara pribadi. Berfirmanlah di tengah-tengah kami, nyatakan yang menjadi isi hati Bapa bagi setiap kami. Kami siap untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh, supaya kami bisa hidup untuk melakukannya. Kami sambut firman Tuhan dengan hati yang antusias, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama, amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita masuk ke dalam minggu pertama di bulan Juli. Dan tema kita adalah, seperti tadi disampaikan oleh worship leader, tema kita pada bulan ini di tahun ucapan syukur adalah mengucap syukur atas kebahagiaan hidup. Happiness, ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan, nanti saudara tolong responi dengan mengangkat tangan saudara tinggi-tinggi. Dan saat kita mengangkat tangan kita, saya minta saudara-saudara yang lain bisa memperhatikan setiap yang mengangkat tangannya sebagai jawaban dari pertanyaan saya. Saya ingin tanya Bapak Ibu, berapa banyak dari kita ingin hidupnya bahagia? Hanya Pak Teo dan Bu Olin. Yang lain, angkat tangannya Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan saya. Saya tanya, berapa banyak saudara ingin hidup saudara bahagia? Enggak semua ya? Oke. Sekarang saya mau tanya kepada bapak-bapak, para suami, berapa banyak Anda ingin istri Anda bahagia? Enggak semua juga Bapak Ibu. Istri-istri lihat ya, ada loh suami yang enggak angkat tangan loh. Oke, enggak apa-apa ya. Lalu yang kedua, yang ketiga, saya mau tanya sebaliknya sekarang. Para istri, siapa yang ingin suaminya bahagia? Luar biasa ya. Oke, saya tanya sama para orang tua yang ada di tempat ini. Saya mau tanya, Bapak, Ibu, para orang tua, siapa yang ingin melihat anak-anaknya hidup berbahagia? Anak-anak lihat ya, takutnya ada papa mamamu yang gak angkat tangan. Ya. Oke, sekarang saya tanya sama anak-anak yang masih statusnya sebagai anak-anak, masih punya orang tua.
Berapa banyak anak-anak di sini, baik yang sudah menikah maupun belum, yang ingin lihat kehidupan orang tuanya bahagia. Ada anak yang gak angkat tangan loh Bapak Ibu. Saya berdoa mungkin kurang dengar apa yang saya tanya ya. Dalam hatinya pasti ingin melihat bahagia Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini pertanyaan yang paling konyol. Karena kalau ditanya seperti itu, siapa yang pengen hidupnya bahagia? Oh pasti semua pasti ingin hidupnya bahagia. Ingin hidup pasangannya itu bahagia. Karena Anda diciptakan untuk pasangan Anda untuk membuat dia bahagia Bapak Ibu. Ada hidup bersama dengan Anda berdampingan. Anda kan teman seperjanjiannya Tuhan katakan. Anda adalah teman seperjanjiannya di dalam janji nikah saudara di hadapan Tuhan sebagai saksinya yang mengikat saudara sampai akhir hidup saudara. Jadi Anda punya kewajiban sebenarnya di situ Bapak Ibu. Jangan lupa sama janjinya ya. Kita ingatnya pestanya, kita ingatnya rame-ramenya, kita lupa sama janjinya. Karena yang penting di hadapan Tuhan adalah janji saudara. Saudara sudah mengikat janji dengan dia. Seperjanjian dalam setiap keadaan sampai maut memisahkan. Nah pertanyaannya sepanjang pernikahan Bapak Ibu, apakah Anda merasakan kebahagiaan nggak dalam rumah tangga yang dibangun, dalam bahtera rumah tangga yang dibangun? Ya, tentu semua pengen keluarganya, rumah tangganya bahagia. Tentu semua anak pengen lihat orang tuanya sampai masa putih rambut mereka berbahagia karena ada mereka sebagai anak-anak mereka yang masih bisa diberikan umur untuk bisa melihat papa mamanya sampai putih rambutnya ada dalam kebahagiaan dalam rumah tangga mereka. Orang tua juga pasti meskipun kita sudah mungkin purna waktu, kita pengen melihat anak-anak kita, keturunan kita punya cucu, punya rumah tangga yang diberkati Tuhan, yang harmonis. Kita pengen bisa menikmati itu di masa tua kita sebagai satu harta yang nggak bisa dibeli dengan duit, dengan uang, Bapak Ibu. Jadi satu legacy, satu warisan yang lewat kehidupan kita saat kita mendidik anak-anak kita, saat kita duduk bareng dengan mereka, kita nggak cuma menikmati waktu kebersamaan, tapi saudara menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada mereka, nilai-nilai kebenaran kepada mereka, dan itu mereka tangkap, mereka lihat dari kehidupan Anda sebagai orang tua mereka, dan pada saat nanti mereka menikah, saat mereka menjadi orang tua, legacy itu, warisan itu dinilai diturunkan kepada anak-anak mereka, yaitu cucu-cucu saudara. Sehingga keturunan kita menjadi keturunan yang berbahagia, keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Di masa tua kita happy karena melihat rumah tangga dari anak-anak kita bahagia, keturunan kita berbahagia. Itu yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, pasti setiap kita ingin hidupnya bahagia Bapak Ibu. Tapi sekarang pertanyaan yang kedua adalah, apa yang sudah Anda usahakan? Apa yang sudah Anda kerjakan supaya hidup Anda bahagia? Apa yang sudah saudara usahakan dan upayakan supaya hidup dari pasangan hidupmu itu bahagia? Apa yang sudah Anda kerjakan sejauh ini supaya melihat anak-anakmu itu bahagia hidupnya? Apa yang sudah Anda kerjakan sebagai anak kepada orang tua Anda supaya bisa melihat kehidupan orang tua kita berbahagia? Mereka happy dalam sepanjang kehidupan mereka. Mengapa? Karena banyak orang punya satu pemahaman yang keliru. Mereka berpikir bahagia itu cukup didoakan dan biar Tuhan yang memberikannya seperti berkat yang turun dari sorga dalam satu malam. Kita cuma doa aja, nggak perlu kita usahakan apa-apa. Itu seperti saudara sedang ada dalam satu bahtera, dalam satu perahu. Saudara dikasih sama Tuhan, dayungnya ada di tangan saudara, pasanganmu ada di belakang, anak-anakmu ada di belakang, di dalam perahu itu, saudara ada di tengah-tengah sungai, dan saudara akan menuju kepada pulau kebahagiaan namanya. Lalu saudara berpikir, ya sudah, diam aja, meskipun saudara punya dayung di tangan saudara. Pasanganmu punya dayung, anak-anakmu punya dayung. Tapi kita semua pasif, kita berharap supaya ada angin dari Tuhan yang menggerakkan kita, perahu kita sampai ke pulau kebahagiaan itu. Padahal dayungnya ada tangan kita. Pertanyaannya adalah, apakah perjalanan hidup saudara dan keluarga saudara bisa sampai ke pulau kebahagiaan itu?
Bisa, bisa. Mengandalkan apa? Mengandalkan arus sungai. Ngikut aja, ngeflow gitu ya. Ngeflow arus sungainya mengarahkan perahu kita. Tetapi apa? Tetapi Anda akan sampai ke pulau kebahagiaan itu dalam waktu yang lama. Boros waktu, boros penantian, boros perasaan Bapak Ibu. Setiap kita nggak suka yang namanya menunggu. Setiap kita normalnya nggak suka kata menanti. Ya. Padahal sudah punya dayung. Yang Tuhan mau adalah apa? Ayo usahain. Ayo kerjakan. Pakai dayung saudara. Anda sebagai seorang ayah. Anda sebagai seorang suami. Pakai dayungmu. Bagianmu kerjakan. Kayu itu perahu. Pakai dayung yang ada di tangan Anda. Anda sebagai istri. Anda sebagai seorang ibu. Pakai dayungmu. Tentunya dayungmu berbeda dengan suamimu. Karena keduanya adalah bukan untuk saling mengungguli. Tapi untuk saling melengkapi. Apa yang gak ada dalam suami Anda, pasti ada dalam diri Anda, Tuhan ciptakan. Untuk dipakai saling berkolaborasi, saling bersatu, bukan berkompetisi. Menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih unggul. Enggak. Dayungnya beda jenisnya Bapak Ibu. Lalu ada dayung juga jenisnya beda di anak-anak kita. Anak-anak Anda mesti peka bahwa ada sesuatu yang mungkin Tuhan anugerahkan dalam kehidupanmu untuk melengkapi kekurangan dari orang tuamu. Kekurangan orang tua kita bukan untuk kita umbar. Bukan untuk kita sebar. Ingat ceritanya Bapak Ibu. Ada anak yang mengumbar aib dari ayahnya. Siapa Bapak Ibu? Sehingga dia dikutuk oleh papanya. Dan Tuhan setuju dengan itu. Dan sampai sekarang keturunannya tidak diberkati oleh Tuhan. Siapa Bapak Ibu? Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Itu anak-anaknya Nuh. Setelah peristiwa air bah, Nuh berjumpa dengan yang namanya kebun anggur. Dan Nuh dalam keadaan mabuk pada saat itu. Lalu anak-anak itu melihat papanya sedang mabuk dan maaf sampai telanjang. Yang dua, Sem dan Yafet. Ya, ketika melihat itu, mereka berjalan mundur, mereka ambil selimut, ambil pakaian, mereka berjalan mundur, tidak berani memandang kemaluan dari papanya, dia tutup. Sambil ke belakang. Dia tutup. Tapi Ham, wah dia umbar. Dia mengolok-olok papanya. Dan ketika sadar, setelah siuman begitu, Nuh memberkati Sem dan Yafet. Dan keturunan Sem dan Yafet jadi bangsa-bangsa yang diberkati Tuhan. Tapi Ham jadi budak keturunannya atas saudara-saudaranya dan keturunan. Mengumbar ya, kejelekan dari papanya. Tidak diberkati oleh Tuhan. Nah, anak-anak Anda punya dayung. Anda punya dayung yang Anda bisa gunakan sesuai dengan fungsinya yang Tuhan kasih dalam kehidupanmu. Ketika Anda pakai dayung itu adalah effort Bapak Ibu. Itu usaha. Ya, itu adalah usaha. Yang masing-masing bagian dari keluarga ngerti bahwa kita punya tools-nya. Kita punya perlengkapannya. Yes, Tuhan kasih berbeda-beda. Tujuan itu saling melengkapi supaya bersinergi. Menuju kepada kebahagiaan hidup yang telah Tuhan rancangkan. Bahkan sebelum saudara dan saya ada. Ada rancangan. Ada suami istri yang dipercayakan. Keturunan ilahi itu dalam hidup rumah tangga saudara. Supaya keluarga ini menggenapi rancangan Tuhan ini. Sampai kepada akhir dari yang Tuhan ingini. Dari terciptanya satu lembaga yang paling penting di hadapan Tuhan dan paling bernilai tinggi di hadapan Tuhan yang namanya keluarga. Keluarga. Bapak Ibu. Saya bayangkan ketika ketiga fungsi ini, suami, istri, orang tua, anak, mereka memakai usaha mereka. Mereka berupaya, mereka mengusahakan, mereka kerja keras, nggak cuma nerima aja keadaan yang ada sekarang. Ngomel dan mengasihani diri sendiri berlebihan. Bersungut-sungut sama Tuhan kenapa jadi begini. Tapi mereka mulai kerjakan bagian mereka masing-masing. Mereka mengeluarkan usaha, upaya dan kerja keras mereka. Saya percaya
perahu keluarga saudara akan sampai ke pulau kebahagiaan tepat pada waktunya. Tidak boros waktu, tidak boros perasaan. Tapi kita semua antusias mengupayakan yang terbaik, mengeluarkan segenap tenaga kita untuk mendayung. Kalau berada arus sungai yang membelokkan kita kepada tujuan destinasi kita, kita akan pakai kekuatan kita supaya tetap ada di tracknya, supaya rumah tangga kita bahagia. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi kebahagiaan itu enggak turun dari langit seperti itu. Sudah cukup berdoa. Tapi yang Tuhan mau adalah seberapa keras usaha saudara mengupayakannya dalam bagianmu masing-masing. Mesti ada usaha. Meskipun bahagia itu sederhana Bapak Ibu. Tapi bahagia itu mesti ada effort, ada satu usaha, ada upaya kita, ada kerja keras kita untuk kita bisa mencapai itu. Dan untuk kita bisa menikmati kebahagiaan itu tidak hanya bagi diri kita sendiri. Ya, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tapi untuk orang-orang terdekat, untuk orang-orang ring satu kita yang Tuhan percayakan, ya, untuk komunitas kita. Kalau kita ngerti ini Bapak Ibu, saya percaya kita akan menikmati buahnya Bapak Ibu. Ya, kita akan menikmati buahnya. Kita akan bisa menikmati betapa nikmatnya hidup dalam satu keluarga, betapa nikmatnya yang namanya hidup pernikahan itu. Karena banyak sekarang pernikahan orang-orang Kristen, tapi kehabisan air anggur. Mereka sebagai suami istri, tapi nggak bisa enjoy. Nggak bisa menikmati kehidupan. Udah nggak ada manisnya. Yang ada kegetiran, kekeringan. Kalau saudara merasakan itu semua, saya yakin itu jauh dari kata bahagia ya. Nah, pagi hari ini kita akan belajar, selama 1 bulan ini kita akan belajar tentang happiness versi Alkitab itu apa. Dan gimana caranya supaya kita bisa mengalaminya Bapak Ibu. Ya, 2 usaha supaya bahagia. Yang pertama, mari bangkit berdiri kembali, kita akan baca ayat ini. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-9. Pada hitungan yang ketiga, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Nikmatilah hidup bersama istri yang engkau kasihi sepanjang hari-hari hidup kefanaanmu. Karena itu adalah bagianmu dalam kehidupan. Dan dalam jerih lelahmu yang kamu berjerih lelah di bawah matahari. Katakan, amin. Silakan duduk. Firman Tuhan berkata, nikmatilah hidupmu. Di garis bawahi. Anda sebagai seorang suami, firman Tuhan katakan, nikmatilah hidupmu bersama dengan istrimu. Dengan istri yang engkau kasihi. Dulu kalau belum berumah tangga, kita kejar-kejar istri kita. Kita upayakan segala yang terbaik yang bisa kita upayakan. Kita berani bayar harganya. Ya, berani keluarin tenaga kita, keluarin daya kita untuk memikat dia, untuk menunjukkan seberapa sejatinya cinta kita kepada dia. Ya, lautan ku seberangi katanya begitu Bapak Ibu ya. Ada nggak ada berkatnya? Diupayakan gimana caranya untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan dia. Karena dia adalah calon istriku yang aku kasihi. Nah, firman Tuhan katakan, nikmatilah hidupmu bersama dengan istrimu yang kau kasihi sepanjang hari-hari hidup kefanaanmu. Sepanjang hari, nggak cuma dulu sebelum saudara menikahi dia, tapi firman Tuhan berkata, sekarang juga. Pertanyaannya, kasih saudara kepada istri saudara masih bergelora seperti dulu? Enggak. Atau udah mulai hambar? Udah mulai banyak hal-hal yang menyumbat terpancarnya aliran dalam hati kita karena yang namanya sakit hati, luka yang kita simpan, dendam yang belum kita bereskan, ingatan-ingatan tentang sesuatu yang buruk yang terus kita pelihara dengan baik dalam pikiran kita.
Sehingga kita nggak bisa lagi menikmati hidup bersama dengan dia. Nggak ada kenikmatannya. Sekarang saya mau tanya, gimana caranya supaya kita bisa menikmati hidup bersama dengan pasangan kita, Bapak Ibu? Saya punya cerita, dulu saya di sekolah Alkitab, saya ini anak, ya dibilang anak mami ya. Saya nggak pernah nyuci sendiri, saya nggak pernah harus upaya cari makan. Karena pasti udah disediakan meskipun dengan sederhana. Ketika saya ke Semarang, wah saya jadi orang yang sangat ketakutan. Karena harus belajar mencuci baju sendiri. Yang berat adalah nyetrika baju sendiri. Karena saya nggak tahu caranya Bapak Ibu. Sering kami pelayanan itu pakai kemeja wajib ya. Saya nggak bisa nyetrika kemeja supaya licin itu gimana, saya nggak pernah melakukannya pada saat saya masih di rumah. Tapi sekarang saya harus dipaksa mandiri dan bahkan menerima wesel pos. Zaman itu wesel pos Bapak Ibu. 1 bulan saya dapat berkat 75.000. Itu harus berbagi ya dengan persembahan dan sebagainya. Dengan fotokopi dan sebagainya, dan untuk hidup dengan 75.000 1 bulan. Saya terima wesel pos ya dari Bandung gitu Bapak Ibu. Dan saya di situ ingat sekali pengen makan makanan yang di rumah itu ngiler ya, cuman bisa dalam pikiran saya gitu. Apa yang ada disajikan pada saat kami makan oleh teman-teman Kurve, yaitulah yang kami nikmati. Apa yang tersedia. Pada masa saya sekolah Alkitab di Semarang itu Bapak Ibu, ada satu menu yang tidak berubah seperti Tuhan Yesus. Nama menunya adalah sayur sawi. Ya, sayur sawi, pokoknya taruh di ujung, satu tempat besar gitu ya, sayur sawi dan nasi. Jadi berbahagialah dia ketika ada bel makan, wah kita seperti orang yang menonton konser Bapak Ibu. Berebutan dari asrama, berlari-larian, bahkan saling sikut-sikutan. Supaya apa? Supaya duduknya dekat ke sumbernya. Karena di situ pokoknya jajaran berapa, depan belakang gitu, saling berhadapan. Yang wanita sebelah sana, yang pria sebelah sini gitu ya. Berapa orang misalkan di sini? 30 orang, 15. Pokoknya itu gak akan diisi lagi. Belajar kita untuk mencukupkan dengan yang itu, yang ada itu. Jadi kalau teman-teman atau saya yang turunnya telat ada di paling ujung kanan, kadang-kadang cuma dapat sisa nasi sedikit dan air sayur sawi Bapak Ibu. Tapi yang saya rasakan pada saat itu kalau saya renungkan, kenapa ya? Lauk yang sangat minim, yang jauh dari kata nikmat, kok buat saya itu kayaknya nikmat banget gitu saat makannya. Nah kalau dibandingkan sekarang misalkan ya ada berkat melimpah bisa makan makanan yang lebih baik. Tapi kalau ingat dulu kayaknya nilai kenikmatannya lebih nikmat dan nilainya lebih tinggi dulu. Padahal sederhana. Saya bisa menikmati sayur yang sederhana itu karena saya belajar sebelum saya makan. Saya doanya sungguh-sungguh Bapak Ibu. Doanya apa? Tuhan, saya mengucap syukur masih bisa makan. Karena penderitaan kami kalau Jumat Sabtu biasanya kita puasa di kampus. Ya, saya bersyukur saya masih bisa makan. Jadi apapun juga yang ada di piring saya Bapak Ibu, air kuahnya sajakah, nasi sajakah, saya belajar mengucap syukur. Sehingga ketika saya telah mengucap syukur, ketika saya makan, itu nikmatnya luar biasa. Coba saudara yang pernah kos, kuliah ya gitu ya, harus ngirit, harus berhemat. Saya yakin kok kita makan dengan sesuatu yang sederhana pun kita nggak ngomel. Pada saat kita berdoa, saya yakin doa makan saudara jadi doa makan yang sungguh-sungguh itu. Dan pada saat menikmati suap demi suap, ada kenikmatan yang luar biasa. Itu caranya menikmati hidup Bapak Ibu. Belajar mengucap syukur untuk segala sesuatu dan untuk orang-orang yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Bersyukur untuk mereka yang terlihat ada di depan saudara. Meskipun tidak seperti yang saudara harapkan ya. Belum seperti yang saudara harapkan. Belajar mengucap syukur. Karena ketika saudara belajar untuk mengucap syukur,
Berarti saudara percaya bahwa mereka adalah yang terbaik yang sudah Tuhan ciptakan bagi saudara. Untuk melengkapi saudara, untuk bersama-sama bisa menikmati kebahagiaan hidup bersama-sama dengan mereka. Saya bersyukur untuk orang tua saya. Saya bersyukur untuk kakak adik saya. Saya bersyukur untuk istri saya dan untuk keluarga baru saya, untuk keluarga istri saya. Saya belajar untuk mengasihi seperti saya mengasihi keluarga inti saya. Karena setelah kami dua jadi satu, keluarganya jadi keluarga saya. Mertua itu jadi papa mama saya. Sikap hati dan sikap perbuatan saya harus satu. Mengasihi dalam bentuk tindakan yang nyata. Mengucap syukur itu membuat hidup saudara terasa lebih nikmat, Bapak Ibu. Coba belajar ya mengucap syukur. Ya, saya nggak lihat Ibu Sinta hadir ya. Ibu Sinta masih dalam kesedihan Bapak Ibu karena putri baru usia 18 tahun ya sudah berpulang ke rumah Bapak. Udah nggak punya lagi kesempatan tatap muka bercengkrama dengan putri yang sangat dikasihinya, Rahel. Saudara masih punya anak perempuan? Belajar mengucap syukur ya, masih ada. Meskipun mungkin kelakuannya bikin saudara gregetan. Bikin saudara sebagai orang tua, kalau firman Tuhan katakan, mengelus dada saudara. Menahan banyak hal dalam hati saudara sebagai orang tua. Saudara baca kisahnya Yakub. Yakub itu seorang ayah yang dia bisa menahan hati. Ketika dia lihat ke-12 anak-anaknya. Macam-macam, yang satu punya mimpi jadi raja. Yang paling dikasih bahkan ya, anak yang paling dikasih. Yang lain dan sebagainya, tingkah polanya seperti itu. Tapi banyak hal yang firman Tuhan catat. Lalu Yakub menaruh perkara itu di dalam hatinya. Dia mengucap syukur sama Tuhan untuk ke-12 anaknya. Karena dia sangat percaya bahwa dari ke-12 anaknya akan muncul yang namanya bangsa Israel. Akan muncul dari satu anaknya, dari keturunannya akan muncul Mesias yang dijanjikan. Dia mengucap syukur. Ayah lain tidak dipercayakan Tuhan, 12 anak yang akan jadi bangsa pilihan Tuhan. Dia mengucap syukur. Sehingga dia memperlakukan anak-anaknya dengan berhikmat. Pernahkah saudara mengucap syukur untuk anggota keluarga yang masih ada sekarang? Ada beberapa yang pasangan hidupnya telah mendahului. Udah gak bisa lagi untuk bergandengan tangan menghadapi masalah dalam pernikahan. Ya, jangan sampai saudara baru merasa begitu kehilangan pada saat dia telah berpulang. Nah sekarang masih ada belajar untuk menikmati hidup. Amin. Belajar mengucap syukur Bapak Ibu. Untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk gereja kita. Belajar untuk mengucap syukur. Nikmati hidup Anda. Ya, nikmati hidup Anda. Ya. Belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang sudah ada sekarang. Terus yang kedua, bagaimana caranya menikmati hidup selain mengucap syukur untuk hal yang ada. Mengucap syukurlah untuk segala sesuatu yang belum ada, belum terlihat dan belum nampak. Mungkin pasanganmu belum seideal yang kau inginkan detik ini. Ada masih banyak kekurangan dia. Mungkin pemimpin saudara ada begitu banyak kekurangan. Belum seideal yang saudara harapkan. Mungkin anak-anakmu belum seideal yang saudara harapkan. Tapi belajarlah untuk mengucap syukur untuk hal yang belum ada. Karena ketika kita mengucap syukur untuk hal yang belum nampak, hal-hal yang belum terbentuk dalam karakter dari hati anak-anak kita, itu tandanya kita percaya sama Tuhan. Bahwa Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan paling tahu rancangan yang ada padanya tentang anakku. Itu pasti rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada dia masa depan yang penuh dengan harapan. Kita sebagai orang tua kita percaya. Baik saya mengucap syukur, meskipun belum terlihat ada pertobatan, meskipun belum terlihat ada satu karakter baik yang muncul dari anak-anak kita. Tapi kita tetap mengucap syukur buat mereka. Karena kita percaya dalam waktunya Tuhan,
saat Tuhan memproses kehidupannya, jika ada bagian saya, bagian kami sebagai orang tua, Tuhan libatkan kami. Tapi kalau bagiannya adalah bagiannya Tuhan, ajar kami juga untuk punya hati yang besar, untuk mempercayakan pembentukan karakter, pembentukan masa depan dari anak-anak kami kepada Tuhan. Dan kami gak ikut campur. Jadi kita sebagai orang tua harus punya kepekaan Bapak Ibu. Jangan ambil yang bagiannya Tuhan. Ketika Tuhan bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, saya percaya ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya kita. Ada saatnya Tuhan bekerja sama dengan kita, tapi ada saatnya Tuhan bekerja secara sendiri atas pribadi tersebut. Kita harus punya kepekaan di situ, Bapak Ibu. Jadi belajarlah untuk mengucap syukur, ya. Mungkin ada banyak karakter-karakter yang belum seperti yang saudara harapkan. Tapi belajarlah mengucap syukur untuk hal yang belum ada, Bapak Ibu. Ya, karena kita punya iman. Ya. Firman Tuhan mengatakan sebab kami lebih memperhatikan hal-hal yang tidak kelihatan. Hal yang kelihatan sementara, tapi hal yang tidak kelihatan itu bersifat kekal adanya. Ya, kalau saudara percaya bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, teruslah berjalan dalam iman saudara. Walk by faith. Saudara belum melihat ada perubahan, tapi tetaplah percaya. Tetaplah percaya. Saudara mungkin bisa melihat, cuman segenggam awan putih. Tapi kita masih percaya, akan datang hujan yang besar. Bisa melihat melampaui kenyataan yang sekarang. Itulah iman Bapak Ibu. Bukan kita menyangkal kenyataan, bukan. Tapi kita tahu sesuatu yang belum ideal menurut pandangan kita sekarang di depan mata kita ini, ada sesuatu yang lebih lagi di belakangnya. Kalau saya percaya, Tuhan sanggup bekerja, mengerjakannya. Ujangnya seorang nabi dia berkata apa? Cuman segenggam awan putih. Tapi nabi Tuhan berkata, cepat kasih tahu sama raja, akan turun hujan yang besar. Dan ternyata benar Bapak Ibu. Dari segenggam awan putih yang kelihatan mata, tapi percaya kepada Tuhan, Tuhan buat segenggam awan putih jadi hujan yang besar. Sehingga saudara menikmati kebahagiaan. Belum ideal nih pasangan saya masih kayak gini sifatnya. Didoain jungkir balik bertahun-tahun gak pernah bisa berubah. Tapi kita percaya sama Tuhan. Tuhan, saya gak bisa ubah hati, tapi Tuhan yang bisa ubah hati. Sebab itu bagian saya selesai, saya doa aja sama Tuhan yang bisa mengubah hati orang. Silakan saya percayakan suami saya, istri saya, anak saya, orang tua saya ke dalam tangan Tuhan. Kerjakan rancanganmu yang sempurna atas mereka. Saudara akan bisa melihat. Ya, sesuatu yang melampaui apa yang bisa saudara lihat, saudara dengar, saudara rasa. Itu Tuhan melakukannya bagi saudara. Amin. Menikmati hidup Bapak Ibu. Ya, nikmati hidup. Saudara masih sekarang usia saudara berapa? Ya, saya selalu melihat para senior ya. Rakernas kemarin ada Bapak Rohani kami, ya Pak Subekti. Udah hampir 90 ya. Saya lihat masih sehat, masih bisa berkhotbah, masih luar biasa. Saya kalau melihat orang-orang yang sudah lanjut usia, saya lihat wow, mereka hidup berbahagia ya. Karena mereka akan segera bergabung dalam kekekalan. Sudah selesai. Tadi belajar menikmati hidup setiap hari dalam kefanaan ini Bapak Ibu. Kita harus mencontoh ya para teladan-teladan kita itu Bapak Ibu. Belajar menikmati hidup hari ini. Amin. Amin. Bagaimana keadaan tokoh sekarang, keadaan tokoh saudara hari ini tetap belajar mengucap syukur. Baik yang sudah ada, berapapun yang Tuhan kasih di tangan saudara, maupun yang belum terlihat, belum ada. Tapi saudara percaya itu Tuhan sediakan bagi saudara. Itu yang pertama, nikmatilah hidup. 2 cara usaha supaya kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Pengkhotbah katakan, belajarlah menikmati hidupmu. Dimulai dengan mulai hari ini, jangan ngomel terus. Belajarlah mengucap syukur. Ya, belajarlah mengucap syukur. Terus yang terakhir, Pengkhotbah 9 ayat 10. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu, kita katakan ayat ini. 2, 3. Segala yang tanganmu temukan untuk melakukannya, lakukanlah dengan kekuatanmu, karena tidak ada pekerjaan atau pertimbangan atau pengetahuan atau hikmat di alam maut, tempat yang kesana engkau tuju. Katakan,
Jangan duduk dulu, kita udah mau selesai. Firman Tuhan katakan, selain menikmati hidup dengan cara mengucap syukur buat yang sudah ada dan yang belum ada, firman Tuhan katakan, mulai sekarang, lakukan dari sekarang, jangan tunggu besok. Tuhan katakan, sia-sia kalau engkau lakukannya baru nunggu besok saat saudara-saudarimu, saat pasang hidupmu sudah berada di alam maut, sudah dipanggil oleh Tuhan. Semua sia-sia. Tuhan katakan, now, sekarang nih, saat sudah dan saya dengar firman, Tuhan katakan mulai sekarang, segala apa yang kau jumpai, untuk kau upayakan, untuk kau usahakan, untuk kau kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh, jangan main-main, jangan sembarang melakukannya, tapi sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan. Ya, kalau saudara mengerjakan rumah tangga saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Gak cukup dikerjakan, doakan. Dan setelah Anda mendoakan, kerjakan apa yang Anda doakan. Ya, jangan doa terus tapi gak pernah mengerjakan sesuatu usaha. Ya, doakan apa yang saudara kerjakan dan kerjakan apa yang saudara doakan. Mulailah dari sekarang. Saya percaya Bapak Ibu, segala sesuatu yang dilakukan dengan sekuat tenaga saudara, itu akan mempunyai satu nilai yang sangat luar biasa. Excellent. Luar biasa. Lebih dari biasa. Dan orang-orang yang excellent adalah orang-orang yang sangat mudah untuk dimurahi oleh Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Coba kalau saudara lihat orang-orang yang excellent. Melakukan apapun, misalkan saudara punya pegawai, dia cuma mungkin tukang pinggul, tukang panggul, barang, tukang antar barang. Tapi dia kerjakan dengan kesungguhan, dengan sungguh-sungguh, gak asal-asalan. Saya percaya saudara gak cuma kasih dia gaji, tapi saudara kasih dia upah, tips, bonus. Kenapa? Kamu kerjanya luar biasa. Kamu kerjanya sungguh-sungguh. Nah saudara, tahukah saudara, demikian juga dengan Bapa kita di surga. Apapun kesulitan rumah tangga kita, apapun kesulitan pekerjaan kita, kalau kita kerjakan dengan sekuat tenaga, oh Bapa di surga akan lihat, oh kamu sungguh-sungguh nak. Tuhan kasih kemurahan, kemurahan hati. Tuhan kasih berkat, sesuatu yang melampaui dari apa yang bisa saudara doakan dan pikirkan. Amin. Jangan biarkan anak-anak Anda hilang dalam keluarga Anda. Temukan mereka kembali. Doakan. Doakan dengan sungguh-sungguh. Dan kerjakan apa yang saudara doakan buat anak-anak Anda. Kalau saudara ingin melihat, aku dan keturunanku berbahagia. Amin. Saya undang pelayan perjalanan maju ke depan. Kita nyanyikan lagu sebelum firman Tuhan tadi, rapnya saja. WL Singer tolong bantu saya. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Kita nggak mungkin bisa mengucap syukur, menikmati hidup, mengerjakan segala sesuatu dengan sekuat tenaga kita, kalau kita belum diberi oleh Tuhan. Tahukah Anda, segala sesuatu yang kau kerjakan, itu pemberian Tuhan. Keselamatan yang buat engkau dilayakkan, buat engkau dianugerahi dan diberikan kemurahan. Segala sesuatu yang dilimpahkan Tuhan mengejar hidupmu, itu berasal dari pengorbanannya atas hidup kita.
Kita telah banyak diberi. Kita banyak dianugerahi. Pertanyaannya adalah, sudahkah kau belajar untuk menikmatinya? Dengan mengucap syukur atasnya. Dan sebagai tanda ucapan syukurmu, kerjakan dengan sekuat tenagamu segala sesuatu yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan saudara. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Jadi rema bagi setiap kami, untuk kami sadar dan hidup untuk melakukannya. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Sucikan, kuduskan para pelayan perjamuan dan kami semua umat Tuhan. Layakkan setiap kami. Setiap hati bisa berberes di hadapan Tuhan. Mengakui segala dosa dan perbuatannya. Dan janji untuk meninggalkannya. Sehingga setiap bagian yang dijanjikan dari persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus menjadi milik yang pasti bagi kami sekalian. Secara jasmani kami, secara rohani kami. Terjadi dalam tubuh kami. Kami yang lemah kami dikuatkan. Kami yang sakit kami disembuhkan. Kami yang beban berat kami diberi kelepasan. Kami yang memiliki permasalahan kami diberikan hikmat. Untuk cakap menanggung segala perkara. Di dalam Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan. Kami mau melakukannya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Besarlah kasih-Mu, Kau berkorbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesatan. Itulah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan menebus hidupku. Tunaikan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Pegang roti tangan kanan saudara, angkat lebih tinggi dari kepala saudara. Pada saat malam Tuhan Yesus serahkan, dia mengambil roti itu. Dia memecah-mecahkannya dan dia berkata, inilah tubuhku. Dipecah-pecahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Haleluya. Mari kita pecahkan dengan iman dan kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
angkat cawan di tangan kanan kita, angkat lebih tinggi dari kepala kita. Lalu Tuhan Yesus mengambil cawan anggur itu, dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan ganti kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Amin. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yesus Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Yesus terima kasih. Mari beri waktu pagi hari ini. Terima kasih. Saya ajak saudara untuk mengucap syukur. Kasih Yesus. Untuk hari ini menikmati hidup saudara. Katakan, aku mengucap syukur untuk pasangan hidupku. Aku mengucap syukur untuk anak-anakku, untuk orang tuaku. Aku mengucap syukur untuk pekerjaanku. Aku mengucap syukur untuk gereja ini Tuhan. Aku mengucap syukur untuk otoritas-otoritas yang Tuhan berikan kepadaku. Aku mengucap syukur. Dan berjanjilah mulai hari ini, engkau akan mengupayakan, engkau akan mengusahakan sekuat tenagamu, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk kau kerjakan. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dengan kasih Tuhan. Sama seperti Tuhan telah melakukannya lebih dulu dalam kehidupan saudara. Dia melakukannya dengan kasih. Sehingga kebahagiaan hidup tidak hanya kau nikmati sendiri, tapi pasanganmu, orang tuamu, anak-anakmu, saudara-saudarimu, mereka bisa menikmati kebahagiaan hidup yang terpancar mengalir di dalam dan melalui hidup Anda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Biarlah mulai hari ini hidup kami jadi hidup yang jadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berbagi kebahagiaan yang telah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap firman Tuhan yang kami dengar. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Dipuji dipermuliakan namamu kami doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita yang diberkati Tuhan katakan. Amin.